Namaku Adit, aku punya teman kuliah sebut saja namanya Dodi. Sekalipun beda jurusan tetapi kami sering banget jalan bareng walau hanya sekedar cari makan malam. Dodi berkos di tempat yang agak dekat dari kampus, jauh dari kosku. Laki-laki berbadan sedikit kurus tapi tinggi ini mempunyai cewek jurusan psikologi sebut saja namanya Mona. Mona ini cukup akrab denganku, mengingat kami sering bertemu, baik di kafe, kampus maupun di kos Dodi. Mona adalah seorang gadis yang cukup periang dan aktif, di luar itu dia seorang gadis yang cukup menawan. Dengan kulitnya yang putih dan rambut panjang lurusnya dipadukan dengan tinggi badan dan bentuk bodi yang aduhai, dia bisa dikategorikan sebagai salah satu bintang di fakultasnya. Soal umur sih dia masih umur 20 tahun. Hai Mon, sapaku saat bertemu dengannya di kosan Dodi. Maklum aku sering main ke tempat cowoknya pas malam. Hai Dit, lo, Dodi mana? Saat itu memang Dodi lagi pergi untuk mencari sesuatu dan dia juga bilang butuh waktu agak lama dan karena kosnya sepi hanya ada orang temannya saja yang tinggal, maka dia memintaku untuk sekalian menjaga kamarnya. Oh, pergi ya. Padahal aku mau ajak dia ke supermarket. Katanya lagi setelah mendengarkan penjelasanku. Oh gitu? Mau beli apa sih emangnya? Penting kagak? Kalau penting telepon aja, kataku pada Mona. Gak ah. Siapa tahu dia sedang ada urusan penting. Lanjutnya sambil merebahkan diri di kasur. Gila. Pikirku saat aku melihat lekuk tubuhnya waktu rebah di kasur. Gunung kembar yang mencuat ke atas, pusarnya pun terlihat. Gadis ini memang luar biasa betul. Sembari mencari-cari buku aku sengaja melirik-lirik ke gunung kembarnya dan benar saja akhirnya aku melihat gunung kembar itu di sela-sela kausnya. Dodi beruntung ya punya pacar kayak kamu, tanyaku. Hah? Beruntung gimana maksudmu? Tanyanya penuh selidik. Ya beruntung, dapat cewek cantik berbodi aduhai kayak kamu, lanjutku. Kata-kataku ternyata dapat membuat telinganya merah padam juga wajahnya terlihat malu. Ah, kamu ini bisa aja. Mona tersipu berusaha menutupi malunya tapi gagal. Memang wajahku ini cantik apa? Lagi pula tubuhku gak bagus-bagus amat kok. Sahutnya lagi. Aku hanya tertawa kecil dan mendekatinya, sambil berbaring di sampingnya, aku berkata. Siapa bilang tubuhmu gak bagus? Jujur aja kalau aku Dodi aku tak akan biarin kamu meninggalkan kamar ini walau sedetik. Kataku lagi. Mendengar semua itu wajahnya tambah merona karena malu. Kamu ini muji atau apa sih? Tanyanya lagi. Langsung aku memandang Mona dan secara tak sengaja mata kami pun bertautan. Entah setan mana yang membuat aku dan dia lupa diri. Karena tahu-tahu bibir kami berdua sudah bersentuhan. Aku mencium bibirnya dengan lembut dan penuh perasaan, sedangkan Mona juga membalasnya dengan ciuman yang tak kalah hebat. Hebat cewek ini, ciumannya maut. Kataku dalam hati. Selama ini mungkin ciuman Mona lah yang paling hebat dari semua cewek yang pernah kucium. Dit, ini salah Dit. Aku sudah punya Dodi. Lagi pula aku sama pacarku saja belum pernah sampai beginian. Aku takut Dit, kata Mona lirih. Aku hanya tersenyum saat dia berkata itu. Tanpa direncanakan sebelumnya, malam itu aku dan Mona telah melakukan sesuatu hal yang tak pantas untuk dilakukan. 15 menit berlalu, aku berpamitan untuk pulang. Namun sebelum pulang, aku meminta maaf terlebih dulu pada Mona atas kesalahanku ini. Maafin aku ya Mon, aku hilaf, kataku. Gak apa, sudah terlanjur. Hanya aku harap kamu jangan bilang sama siapapun, tolong jaga rahasia ini ya Dit. Jawabnya, pasti. Aku akan jaga rahasia ini Mon. Jawabku, sambil menatap Mona untuk meyakinkan. Mona pun memakluminya, karena memang kami berdua melakukan hal ini, tanpa ada paksaan. Lalu aku pergi meninggalkannya.
Dalam hatiku ngomong sendiri, ada perasaan yang mengganjal. Karena aku merasa bersalah, telah merenggut keperawanan pacar sahabatku.